Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irna Yuliana, CGP Angkatan 7, Kota Palembang. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai komunitas praktisi. Pada komunitas praktisi, ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, ialah merintis. Membuat ide dengan membangun percakapan awal, lalu membentuk komunitas praktisi di lingkungan SMA Negeri 4 Palembang. Langkah yang kedua adalah menumbuhkan. Saling berbagi ilmu dan sharing mengenai pembelajaran di kelas, memecahkan permasalahan yang ada, dan lain-lain. Langkah yang terakhir ialah merawat. Terus menjaga dan merawat agar komunitas tetap terjaga keberlangsungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini masih bisa berkumpul di sini guna membentuk suatu komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini ialah suatu komunitas di mana sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama, di mana mereka istilahnya berinteraksi secara rutin untuk membahas mengenai pembelajaran, kemudian praktek mengajar dan interaksi dengan murid dan orang tua. Komunitas praktisi ini dibentuk untuk sama-sama berbagi ilmu, sharing ilmu dan pengalaman di antara beberapa guru mata pelajaran, di mana di sini gurunya berbeda-beda mata pelajarannya. Bisa berbagi atau sharing mengenai masalah pembelajaran di kelas, kemudian mengenai materi kurikulum merdeka yang sekarang ini banyak diterapkan di sekolah-sekolah, ataupun mengenai materi mengenai pembelajaran dengan berbagai media, metode, dan model pembelajaran yang bisa dilakukan di kelas. Nah, untuk komunitas praktisi ini kita bentuk pada hari ini pada tanggal 1 Desember 2022 di hari Rabu. Dari komunitas praktisi ini diharapkan nantinya kita memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama saling berbagi tadi, mengedukasi dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan masalah atau berbagai pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran, kemudian saling mendukung mengenai kegiatan dan kolaborasi di dalam pembelajaran, lalu mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran mereka, mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Harapannya dengan adanya komunitas praktisi ini, maka proses pembelajaran yang kita lakukan, baik di dalam kelas maupun nantinya di lingkungan sekolah, itu ada perbaikan dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita hari ini masih bisa berkumpul di sini guna membentuk suatu. Kemudian, setelah berdiskusi tentang ide awal mengenai pembentukan komunitas praktisi, lalu kami menentukan nama yang cocok untuk komunitas yang telah kami bentuk pada tanggal 1 Desember 2022 ini. Komunitas ini kami beri nama Menari atau Mencari Ilmu. Beranggotakan guru-guru mata pelajaran yang ada di lingkungan SMA Negeri 4 Palembang. Saya, Irna Yuliana, sebagai guru biologi, Sumiati sebagai guru matematika, Hilya Baiti guru sejarah, Siti Nur Kamalia guru bahasa Indonesia, Fiona Miranda guru biologi, dan Puspita Sari guru muatan lokal dan sejarah. Komunitas ini bernama Praktisi Belajar Menari. Mencari ilmu. Komunitas ini bernama. Pada kesempatan kali ini, sebagai langkah awal dalam membentuk komunitas,
Saya menjelaskan mengenai apa itu komunitas praktisi. Komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Praktik yang dimaksud bergantung pada konteks peran sehari-hari anggota komunitas praktisi. Praktik dalam komunitas praktisi guru dapat berupa praktik mengajar dan interaksi dengan murid atau orang tua. Tujuan dari komunitas praktisi ini, 1. Mengedukasi anggota dengan mengumpulkan dan berbagi informasi yang berkaitan dengan masalah dan pertanyaan tentang praktik pengajaran dan pembelajaran. 2. Memberikan dukungan pada anggota melalui interaksi dan kolaborasi sesama anggota. 3. Mendampingi anggota untuk memulai dan mempertahankan pembelajaran. 4. Mendorong anggota untuk menyebarkan capaian anggota melalui diskusi dan berbagi. Dan yang kelima, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan dengan pekerjaan sehari-hari. Komunitas praktisi memberikan wadah bagi para guru untuk belajar dan berpartisipasi dalam pengembangan diri mereka. Interaksi dan dialog antara anggota komunitas dapat berupa berbagi kekhawatiran, masalah, dan praktik baik untuk direfleksikan bersama-sama. Dengan begitu, anggota komunitas dapat saling mendukung untuk mandiri dan berdaya memenuhi kebutuhan profesionalismenya. Maka penting bagi semua anggota komunitas untuk berkontribusi dan memanfaatkan semua aktivitas di dalam komunitas. Pentingnya komunitas praktik sebagai strategi pembelajaran profesional. 1. Membangun jejaring antar guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, dan rekan sejawatnya untuk memiliki kesempatan berinteraksi secara rutin. Para anggota yang datang dari latar belakang berbeda dapat bermanfaat bagi anggota yang lain. 2. Memberikan ruang berbagi informasi, isu kontekstual, pengalaman pribadi yang dapat membangun pemahaman dan wawasan atas sebuah isu bersama. 3. Membangun dialog atau diskusi antar rekan sejawat yang dapat mengeksplorasi strategi dan solusi baru atas tantangan yang dihadapi dan saling mendukung dalam proses pengembangan diri. 4. Menstimulasi pembelajaran melalui komunikasi, mentoring, coaching, dan refleksi diri. Komunitas praktik guru di SMA Negeri 4 merdeka dengan karakteristik berpihak pada murid, bernalar kritis, aktif, kreatif, dan inovatif. Karakteristik komunitas praktisi. 1. Domain, yaitu guru-guru dari SMA Negeri 4 Palembang merdeka yang memiliki tujuan untuk menjadi guru yang berpusat pada murid, bernalar kritis, aktif, kreatif, dan inovatif. Komunitas, adanya kesepakatan pertemuan 1 minggu sekali di sekolah untuk belajar bersama dan berbagi praktik baik. Praktik, adanya catatan ringkasan pembelajaran, foto, dan video kegiatan dan kumpulan dokumen hasil kegiatan peserta. Demikianlah mengenai komunitas praktisi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.